Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiswarti dari kelas 12 IPA 3. Nah, kita di sini akan menjelaskan tentang materi genetik ya. Materi genetik ini ada banyak materinya. Yang pertama kromosom, ada gen, ada alel, dan ada DNA dan RNA. Nah, itu semua adalah materi genetik yang ada di dalam tubuh kita tentunya ya. Nah, teman-teman, saya di sini memilih satu materi yaitu kromosom. Di sini kita akan belajar tentang kromosom. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kromosom? Teman-teman pasti sudah sering dengar gitu, kromosom. Jadi yang dimaksud kromosom itu adalah benda-benda halus berbentuk seperti benang yang tipis yang ada di dalam setiap sel tubuh kita yang punya inti sel. Ingat ya, nih ada beberapa sel di dalam tubuh kita yang tidak punya inti. Jadi kalau kita berbicara tentang kromosom adanya di dalam inti sel. Nah, bentuknya itu seperti benang-benang tipis. Nah, sekarang bagaimana kalau kromosom itu kita lihat strukturnya seperti apa ya? Yuk. Bagian-bagian kromosom itu apa aja ya? Nah, terdiri dari bagian yang utamanya itu ada dua. Yang pertama ini ya, lengan kromosom ya. Nah, bisa dilihat. Nah, di antara dua lengan kromosom nih ada lekukan yang disebut dengan sentromer. Nah, nanti di dalam lengan kromosom terdapat seperti spiral nih, pita panjang, disebut dengan apa nih? Disebut dengan kromonema. Oke, sekarang kalau kromonema nih kita perjelas ya, bentuknya itu seperti kumparan. Nah, pada beberapa bagian kromonema ini menebal seperti untayan mutiara, tuh lihat, seperti manik-manik ya. Nah, bagian kromonema yang menebal ini nih, yang tebal, disebut dengan kromomer. Di dalam kromomer ini nanti disebut dengan terdapat bagian yang disebut dengan lokus ya. Lokus ini seperti ruangan-ruangan kecil di mana di dalam lokus ini maka akan terdapat materi genetik lain yaitu gen. Nah, kemudian untuk lengan kromosom sendiri nih, itu adalah bagian yang sangat mudah menyerap warna karena memang di sini terdapat benang-benang kromonema yang memang menyerap warna. Jadi kalau memang kita membuat satu preparat tentang kromosom, maka bagian yang gelap adalah bagian lengan. Sementara sentromer karena tidak mengandung materi genetik, maka dia berwarna lebih terang, lebih pucat gitu ya. Kemudian, nah ini adalah bagian-bagian kromosom ya. Selanjutnya adalah kita temukan lekukan di sini. Nih, lekukan. Ini namanya satelit. Satelit ini jadi penciri ya, adanya tidak ada pada semua kromosom. Jadi enggak semua kromosom itu ada satelit. Nah, ini ada yang ini, yang paling sulit itu disebut telomer. Ini tugasnya mencegah supaya DNA yang ada di dalam kromosom itu tidak terurai kemana-mana. Yang kedua, dia menjaga supaya kromosom satu dengan kromosom yang lainnya itu tidak saling berikatan atau menempel. Jadi ini fungsinya dari telomer ya, fungsi dari telomer tadi. Nah, itu adalah garis besar bagian-bagian dari kromosom. Nah, kemudian kalau ditanyakan lagi, sebenarnya kromosom itu komponennya apa gitu. Nah, kita coba lihat sekarang nih, komponen dari kromosomnya. Jadi sebenarnya kromosom itu tersusun dari dua komponen. Yang pertama DNA. Nah, komponen kedua adalah protein yang disebut dengan protein histom ya. Nah, jadi DNA dan protein histom ini
yang terangkai dalam kromosom. Itu adalah komponen utama dari kromosom. Lalu sebenarnya fungsi kromosom itu sendiri apa gitu? Kromosom itu fungsinya adalah sebagai pembawa informasi genetik. Jadi pembawa informasi genetik. Mengapa demikian gitu? Karena nantinya di dalam kromosom itu terdapat penentu sifat yang namanya gen. Nah, kemudian kromosom sendiri di dalam tubuh manusia itu bentuknya bermacam-macam ya. Nanti kita akan coba lihat bentuk-bentuk dari kromosom. Jadi di sini bentuk kromosom itu nanti kita kelompokkan jadi beberapa ya. Yang pertama ya, berdasarkan letak sentromer. Nanti kromosom itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu disebut tipe metasentrik. Nah, tipe metasentrik maksudnya apa? Letak sentromer ini persis di tengah gitu. Kalau digambarkan itu, nah persis di tengah-tengah. Jadi menampakkan kromosom berbentuk seperti huruf V. Jadi panjangnya sama kiri kanan, maaf ya kurang bagus. Nah, yang kedua tipe submetasentrik. Nah, tipe ini letak sentromer itu sedikit lebih geser ke tengah. Jadi lengannya agak nggak sama gitu, agak lebih pendek. Nah, kayak huruf L gitu. Nah, yang ketiga tipe akrosentrik. Nah, nanti sentromernya ini lebih ke pinggir lagi. Jadi huruf J. Nah, yang terakhir adalah telosentrik. Nah, ini nanti sentromernya di pinggir ya, jadi lengannya itu cuma satu. Ini lengannya, ini sentromernya. Jadi kayak huruf I. Kelihatan? Nah, berikutnya kalau kita ngelihat dari jumlah sentromer. Kalau dilihat dari jumlah sentromernya, maka kromosom itu bisa dibagi tipe asentrik. Berarti ini kromosom itu sama sekali tidak asentrik. Ini monosentrik ya, monosentrik. Nah, yang satu ini hanya punya satu sentromer ya. Yang ketiga itu tipe disentrik. Nah, ini adalah 2 sentromer. Kemudian yang terakhir ini adalah polisentrik. Nah, yang namanya polip berarti banyak ya. Kalau berdasarkan bentuk ya sekarang. Ketiga berdasarkan bentuknya. Bentuk kromosom itu ada bermacam-macam. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya koma ya, batang, ada yang bentuknya seperti huruf L, ada yang bentuknya seperti huruf V ya. Kromosom, bentuk kromosomnya berdasarkan letaknya dan berdasarkan bentuknya ya. Nah, sekarang kalau berdasarkan fungsinya, kromosom itu dibagi menjadi 2, yaitu kromosom tubuh atau kita kenal dengan autosom, dan kromosom kelamin atau kita kenal dengan nama gonosom ya. Jadi kita coba lihat sekarang macam kromosom ya, berdasarkan fungsi ya, berdasarkan fungsi. Kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu autosom, yang kedua itu gonosom. Jadi autosom nih, lihat, autosom biasanya dituliskan dengan huruf A. Nah, gonosom sendiri ini nanti ada 2. Nah, gonosom itu
ada dua, gonosom X dan gonosom Y. Oleh sebab itu nanti ini berkaitan dengan bagaimana kita menuliskan karyotipe kromosom. Nah, khususnya kromosom pada manusia. Seperti apa susunannya? Nah, kita coba lihat ya. Karyotipe kromosom. Terutama untuk manusia ya. Kita coba lihat bahwa kromosom manusia itu kita akan kelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama itu bagaimana kalau kromosom yang haploid ya, yang hanya terdiri dari satu set. Berarti ini berkaitan dengan sperma dan ovum atau pada sel kelamin ya. Maka kalau yang haploid berarti jumlahnya adalah 23 buah gitu. 22A plus X. Terus kemudian 22A plus Y. Nah, kalau seperti itu, ini adalah biasanya ada pada sperma, sel sperma. Nah, kemudian kalau pada ovum gitu, nanti adalah 22A plus X saja gitu. Ini adalah pada ovum atau pada sel telur ya. Sementara kalau pada sel yang diploid itu jumlahnya ada 23 pasang. Jadi kalau pada pria penulisannya menjadi 22AA plus XY ya. Kalau pada wanita itu 22AA ya plus XX. Nah, no. Jadi berbeda ya. Kalau pada sel kelamin itu jumlah kromosom manusia itu hanya 23 buah, di mana yang paling banyak itu adalah kromosom tubuh atau autosom. Jumlahnya ada 22 ditambah 1. 1 itu adalah gonosom X atau gonosom Y kalau pada sperma, karena sperma itu ada sperma X, ada sperma Y. Sementara ya kalau pada ovum itu seragam, 23 buah, yang 22 itu adalah autosom, yang 1 itu adalah X ya. Baiklah, terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.